Pujilah Tuhan untuk lagu yang begitu semangat yang sudah mengangkat kerohanian kita pada malam ini. Waktu yang indah ini kita akan mendengarkan satu pelajaran kesehatan yang menjadi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita sebagai umat Tuhan, di mana pelajaran ini akan membawa kita untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Dr. Paul Madike akan membawakan pelajaran bagi kita. Selamat malam saudara-saudara. Salam kenal. Saya Paul Madike dari Jemaat Tumoto. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Jemaat Ben Hill untuk datang ke sini membawakan seminar kesehatan. Saya diundang oleh anggota jemaat sini, Dr. Diah Widowati. Saya sejawat angkatannya, tapi saya nggak tahu dia sudah datang atau belum. Tes. Sembari saya disiapkan. Saya mau mengajak saudara melihat sebuah demonstrasi singkat. Jadi yang ini nggak ada kamera, jadi kalau yang di belakang mau melihat lebih jelas, silahkan maju ke depan. Bukan sulap atau apa-apa, terima kasih ya. Saudara tahu ini apa? Ada yang bisa mengira-ngira apa yang saya pegang di tangan kiri saya saat ini? Apa? Lebih keras? Jus apa ya? Jus orange ya, jus jeruk. Betul sekali. Ini semua jus jeruk yang baru diperas sekitar 2 jam lalu sebelum saya sampai ke sini. Dari jeruk sakit segar, baru diperas, tidak ditambahkan gula, tidak ditambahkan perasa apa-apa, jus yang segar. Terlebih dahulu saya akan minum sedikit saja, coba sedikit saja. Menurut saudara rasanya seperti apa? Asam sekali. Dan benar, rasanya sangat asam sekali. Karena itu saya akan tambahkan gula. Ini adalah gula bagi yang bisa melihat. Saya tambahkan, terdengar nggak suara saya? Saya tambahkan 1 sendok teh gula. Saya aduk-aduk dan saya minum lagi. Buat saya masih terlalu asam rasanya. Karena saya tambah lagi 1 sendok gula lagi. Bagi saya rasanya sudah pas. Tapi mungkin ada dari antara saudara yang suka menambah 1 sendok teh gula lagi. Sudah cukup? Belum? Ada yang suka 4 berarti ya? Nggak apa-apa, saya tambahkan 4. Masih nggak apa-apa. Saya tambahkan 4 sendok teh gula. Sudah cukup? Belum? Saya tambahkan 5 sendok teh gula. Sudah cukup? Belum? Mana yang belum? Bisa berdiri orangnya.
jeruk dengan 5 sendok teh gula. Terus saya tanya enggak, kalau belum cukup nggak apa-apa, saya tambahkan 6 sendok teh gula. Sudah cukup? Cukup. Ada orang-orang yang suka 8 sendok teh gula. Sudah cukup? Sudah cukup belum? Saya minta cuma cukup. Ada orang yang suka ngasih 9 sendok teh gula. Sudah cukup? Cukup. Ada orang yang suka minum dengan 10 sendok teh gula. Sudah cukup? Oke. Sebuah jus jeruk dengan 10 sendok teh gula. Ada yang mau maju ke depan dan minum? Ada yang pernah minum jus jeruk dengan 10 sendok teh gula? Tidak pernah. Kenapa? Manis, rasanya tidak enak. Dan kedua, dari segi rasa tidak enak. Dan dari segi kesehatan tidak sehat sama sekali. Kita semua setuju jus jeruk dengan 10 sendok teh gula tidak sehat. Setuju? Setuju. Kita tidak mau minum jus jeruk dengan 10 sendok teh gula. Tapi tahukah Anda, 1 kaleng Coca-Cola mengandung jumlah gula yang sama. 10 sendok teh gula terdapat dalam 1 kaleng Coca-Cola. Dan pasti banyak di sini yang kalau saya tanya, Anda mau minum sekaleng Coca-Cola? Mau. Saudara-saudara, gula adalah dia adalah seekor serigala berbulu. Gula adalah seorang musuh dalam selimut. Dia kelihatan manis, dia kelihatan tidak kenapa-kenapa. Dari anak-anak sampai orang tua, semua menganggap gula adalah hal yang enak. Alkohol banyak yang melarang, kopi dan teh banyak yang melarang. Tapi gula, kita menganggap gula tidak berbahaya, tidak kenapa-kenapa. Namun justru gula lah yang kalau kita tidak hati-hati, dia akan menghancurkan hidup kita. Malam ini dalam sebuah presentasi singkat, saya akan menjelaskan secara singkat apa efek gula terhadap kehidupan kita dan minuman-minuman apa saja yang mengandung gula. Anda mungkin terkejut dengan apa yang Anda akan dengar pada malam ini. Slide berikutnya. Sudah, slide berikutnya. Nah, ini sebuah grafik menunjukkan hubungan antara konsumsi minuman bergula dengan diabetes mellitus tipe 2 atau yang kita tahu dengan nama kencing manis. Saya mau tahu, ada yang menderita kencing manis di sini? Boleh katakan? Puji Tuhan. Ya, kalau ada yang menderita kencing manis? Boleh katakan? Oke. Ini adalah hubungan antara konsumsi minuman bergula dengan kencing manis. Kita lihat yang paling kiri, di bawah 1 porsi minuman bergula tiap bulan, dan resikonya adalah, ada yang bisa membaca resikonya? Kelihatan di belakang, resikonya adalah 1 kali. Kalau Anda minum 1 sampai 4 kali per bulan, resikonya meningkat menjadi 1,06 kali. Oke, menurut saudara, mungkin 1,06 kali tidak terdengar banyak, tapi 1,06 itu sama dengan 106 per 100, yang berarti peningkatan resiko saudara menjadi 6%. Dan kalau Anda berkata 6%, itu angka yang sesungguhnya cukup banyak. Kalau Anda meningkatkan konsumsi minuman bergula Anda menjadi 2 sampai 6 kali per minggu, sekitar tiap hari itu bisa ya, tiap 2 hari sekali, resiko Anda menderita kencing manis meningkat menjadi 50%. Dan bila Anda minum 1 atau lebih porsi minuman bergula tiap hari, resiko Anda menderita kencing manis menjadi 85%. Bagi saudara yang pernah menderita kencing manis, pasti ada yang nggak mau katakan tadi. Anda tahu sengsara kencing manis, ya kan? Harus mengobat tiap hari,
makanan susah, kena ginjal, kena jantung, kena stroke, kadang-kadang ada yang kena kebutaan, tidak enak sama sekali. Slide berikut. Oh, sorry. Satu gelas minuman bergula setiap hari menyebabkan resiko obesitas meningkat 60%. Resiko serangan jantung, ada yang pernah kena serangan jantung, meningkat 26%. Resiko asam urat meningkat 75%. Sakit-sakit sendi, bengkak-bengkak sendi, semua disebabkan oleh minuman bergula. Dan jadi berapa gula yang sebenarnya diperbolehkan bagi kita untuk konsumsi? Perhatikan kata yang diperbolehkan. Bukan berarti Anda harus makan gula sebanyak ini. Kalau lebih, jangan. Kalau kurang, lebih bagus lagi. Ini jumlah gula yang diperbolehkan dalam setiap minuman yang sudah 1 gram per 30 cc minuman. Jadi saya mau menantang saudara, sebelum saudara meminum apapun, coba hitung. Minuman kaleng apapun, coba hitung. Zaman sekarang peraturan sudah enak, karena di tiap minuman kaleng sudah dituliskan. Di sini ada informasi nilai gizi dan angka kecukupan gizi. Saya mau menantang saudara untuk menghitung angka kecukupan gizi dari tiap minuman yang saudara minum. Untuk membantu menghitung berapa banyak gula yang terdapat dalam suatu minuman, 1 sendok teh gula mengandung 4 gram gula. 1 sendok teh gula mengandung 4 gram gula, dan 1 gram gula mengandung 4 kalori. Ini contohnya, pasti pernah lihat kan? Di makanan ada, di minuman ada. Kalau ada minuman dan makanan yang tidak ditulis ininya, saya sarankan jangan beli. Itu bagi produsennya ada sesuatu yang mau mereka sembunyikan dari saudara-saudara. Saya baca di sini yang dari Coca-Cola yang baru saya beli tadi. Takaran saji 330 cc. Gula yang terdapat dalam skala yang Coca-Cola ini, gula ini ya, sugars kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia gula ditulisnya. Jadi kalau lihat dari angka nilai gizi ini, saudara baca di bawah kolom karbohidrat, gulanya ada di situ. Tadi berapa Coca-Cola? Berapa cc? 330. Gula di dalamnya ada 33 gram. Berapa banding berapa berarti? 1 banding 10. Sementara tadi yang diperbolehkan berapa? 1 banding 30. Sudah berlebihan. Ini sudah tidak boleh. Kita lihat slide berikutnya. Coca-Cola itu masuk, kelihatan yang di bawah ini ya. Sorry, nggak biasa. Cola ya, 10 sendok teh gula, 1 banding 10. Itu Coca-Cola. Saya mau ajak saudara melihat beberapa minuman lain. Ini segelas teh botol. Teh botol, saya tahu pasti ada yang suka minum di sana. Teh botol. Informasi nilai gizi: 1 kotak berisi 250 cc. Gulanya 14 gram. Berapa itu kalau ini? Ada yang kalkulator, 250 dibagi 14 berapa kira-kira? Berapa? 12. Sekitar 12 sampai 15 ya. Masih berlebihan.
dia tidak lebih baik dari Coca-Cola ataupun minuman. Karena kalau makanan, kita makan banyak, kita kenyang, kita stop. Minuman, kita minum banyak-banyak, kita nggak kenyang. Kita tetap mau makan lagi, mau minum lagi. Terlalu banyak gula yang kita konsumsi. Jadi, perhatikanlah, saya kembali lagi. Ini sangat penting. Pastikan gula di minuman Anda tidak melebihi 1:30 cc. 1 sendok teh gula sama dengan 4 gram. Hafalkan aja. Paling banyak 1:30, 1 sendok teh gula, 4 gram gula. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara, minuman yang dijual di pasaran sampai sekarang belum ada yang kandungannya 1:30. Jadi yang paling sehat apa yang paling sehat? Kita kembali ke yang biru yang paling bawah itu. Kalau seharian minum 3.000 cc cairan, minimal setengahnya harus dari air putih. Minimal. Kalau bisa semua lebih baik lagi. Ya ini, tidak berwarna, tidak berasa, tidak menarik, tapi memang ini yang paling sehat. Minuman yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita manusia mencoba membuat yang aneh-aneh, bikin yang enak, dan akhirnya kita menghancurkan kehidupan kita sendiri. Semoga apa yang dibawakan pada malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan untuk pembahasan yang sudah kita dengarkan bersama. Ternyata gula itu adalah hal yang manis, benda yang manis, tapi juga memberikan efek yang tidak baik untuk tubuh kita. Ya, jadi memang istrinya di dalam membawakan firman Tuhan dengan judul buku yang paling populer. Oleh karena itu, siapkan hati kita dan siapkan juga pertanyaan supaya besok malam kita bisa diberikan penjelasan yang lebih apabila malam ini kita belum dipuaskan dengan penjelasan dari pendeta Perangin dan Ibu tentunya. Judulnya adalah buku yang paling populer, dan tentunya kita juga akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita menyediakan hati kita. Dan bagaimana judul besok? Ya, besok malam kita akan mendengarkan pembahasan yang berjudul Begitu Dekatnya Hari Kiamat. Seberapa dekat kita dengan hari kiamat tersebut? Untuk itu, saudara-saudara, kami undang, jangan lewatkan pembahasan besok malam. Ajak sahabat-sahabat kita, ajak saudara-saudara kita, supaya kita semua bisa memiliki pengetahuan seberapa dekatkah kita dengan hari kiamat tersebut. Jangan lewatkan pengkabaran besok malam dan rasakan berkat yang Tuhan telah sediakan bagi masing-masing kita. Mari kita siapkan hati kita, selanjutnya kita masuk di dalam kebaktian dan firman. Yesus mau datang segera, datang segera.
Hadirin yang berdiri, kita melakukan lagu tema kita hari ini dalam lagu Sion nomor 399, ada sinar dalam jiwa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan oleh karena berkat-Mu kepada masing-masing kami. Kami boleh kembali belajar firman Tuhan pada malam ini. Besertalah dengan kami, beserta dengan kami hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita bicara mengenai buku yang paling populer sebagai satu buku pegangan di dalam hidup kita. Namun kami memberikan seri pelajaran ini pertama ialah bagaimana kehidupan keluarga, pengaruh Alkitab begitu besar, apa manfaatnya kepada kita. Ini bagian pertama, Ibu Praminangin akan bicarakan, dan bagian kedua nanti saya bicara soal doktrinnya. Waktu yang indah ini kita berikan kepada Ibu Praminangin. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan orang muda yang kami kasihi. Sebagaimana yang dikatakan pendeta, bahwa judul kita pada malam ini adalah buku yang populer. Salah satu mengapa buku itu dikatakan populer, bahwa di dalam buku inilah juga kunci dan rahasia bagaimana supaya kita hidup berbahagia, menjadi satu keluarga yang berbahagia, dan bahkan menjadi keluarga Allah. Oleh karena itu pada malam hari ini kami membicarakan 4 kunci rahasia keluarga yang berbahagia. Apakah maksud daripada apakah arti dari kata berbahagia? Apakah kalau keluarga berbahagia itu tidak ada konflik? Oh, bukan demikian. Tentu kita juga, saya dengan pendeta Praminangin sudah berumah tangga 30 tahun, tetapi ada konflik. Artinya berbahagia itu bolehlah saya artikan bahwa di dalam rumah tangga itu ada progres, ya. Artinya rumah tangga itu semakin lama semakin manis. Mengapa semakin manis? Karena di antara suami istri dengan berjalannya waktu, maka kita saling mengerti satu sama lain. Kita bisa menerima kekurangan satu sama lain. Dengan arti yang lebih dalam lagi, yaitu kita selalu berusaha untuk menyenangkan pasangan kita. Apakah kita tidak berbahagia? Apakah tidak rumah tangga itu semakin manis? Kalau sang istri selalu berusaha untuk menyenangkan suami, demikian juga sebaliknya. Inilah malam ini kita akan bicarakan sedikit apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu rahasia keluarga bahagia. Ini ada satu cerita sedikit, cerita yang singkat tetapi membuat waktu acara pernikahan di mana orang-orang tertawa ketika 2 pasangan sedang diberkati oleh seorang pendeta dan mereka berlutut. Kemudian kelihatan di sepatu daripada pengantin laki-laki
yaitu tolong. Oh, rupanya keluarga itu memerlukan pertolongan. Jadi setiap perkawinan memerlukan pertolongan. Perkawinan bermasalah, keluarga bermasalah, rumah tangga akhirnya kalau terus tidak diselesaikan, berarti rumah tangga dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, setiap keluarga memerlukan pertolongan. Sederhana sebenarnya. Pertolongan itu yaitu adalah dari buku populer yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Ini semua sudah kita tahu bahwa sekarang ini perceraian banyak sekali, ya, sudah 1:2. Kalau kita lihat di TV, ya, cerita perceraian selalu, sehingga 6 berakhir dengan perceraian, 4 memutuskan untuk pisah ranjang. Mudah-mudahan itu tidak ada di dalam gereja kita, dalam umat Tuhan. Dan 2 yang hidup sebagai keluarga bahagia dari 12 perkawinan. Oleh karena itu, di negara barat sekalipun memerlukan pertolongan sekarang di dalam perkawinan. Jadi ketika ada kabar buruk dalam perkawinan, kita memerlukan yaitu berita yang baik. Nah, apakah itu rahasia keluarga bahagia? Ada 4, sederhana sekali, yaitu kasihilah diri Anda sendiri. Ini bukan arti egois. Artinya bagaimana bisa kita mengasihi pasangan kita kalau kita sendiri pun tidak mengasihi diri kita sendiri. Dalam arti bagaimana kalau kita tidak memelihara diri kita, membenahi diri kita, ya, akan mengasihi pasangan kita, itu tidak mungkin. Alkitab mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak akan dapat mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Beberapa orang mempertanyakan bahwa itu adalah cinta diri. Bukan demikian. Jadi artinya mengasihi diri ini ada 2 pengertian, yaitu pengertian yang salah atau pengertian yang negatif, dan yang pengertian yang positif. Cinta diri yang benar adalah salah satu membantu secara sehat harga diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita membenahi diri kita sendiri. Semua kita manusia ada kelebihannya dan ada kelemahannya. Jadi artinya untuk kita supaya membantu diri kita itu sehat, kita itu memperkembang diri kita dengan melalui kekuatan-kekuatan dan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan sangat kecewa ketika umatnya merasa dirinya rendah. Itu sebabnya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada bangsa Israel dahulu, supaya mereka itu percaya akan dirinya, bahwa mereka itu adalah umat pilihan. Demikian juga kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Percaya diri adalah sang apa? Janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Yang keempat, yang terakhir, kasihi Tuhan Allah dalam segala-galanya, ya. Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, ya. Inilah dia sederhana rahasia keluarga yang berbahagia. Ada 4. Jadi ingat bahwa Tuhanlah yang melembagakan perkawinan kita. Tuhan melembagakan pernikahan. Oleh karena itu Dia tahu memeliharanya. Ingat mujizat dalam perkawinan. Kalau tidak ada Yesus ketika pernikahan itu, apa yang jadi? Yesus mengubah air menjadi anggur, dan bahkan anggurnya lebih manis lagi dengan kehadiran Yesus. Bagaimana Yesus bisa hadir di sana? Oleh undangan khusus. Oleh karena itu mari kita undang Yesus di dalam keluarga kita. Bagaimana dengan rumah Anda tidak ada anggur? Mari kita jawab. Tidak ada kegembiraan, tidak ada damai, tidak ada kasih. Jika Anda undang Kristus
rumah Anda, dia akan menjadikan air menjadi anggur. Tantangan menjadi kemenangan. Kadang-kadang problem itu juga ada hikmatnya, ya. Tantangan menjadi kemenangan, kesedihan menjadi kegembiraan. Inilah dia. Dan semuanya itu rahasianya adalah di dalam buku Alkitab, yaitu buku yang luar biasa, ya. Oke. Oleh karena itu Pendeta Prahilani akan menerangkan bagaimana luar biasanya Alkitab. Baik saudara-saudara, jadi kita sudah lihat bahwa di dalam kehidupan kita, keluarga kita penting ada satu firman Tuhan yang menjadi pedoman kita. Alkitab. Ya, kalau sudah lihat ini namanya Alkitab. Al itu Allah, kitab buku. Kalau orang Ibrani katakan El, ya, El itu boleh El Shaddai, Allah yang Maha Besar. Baik, kenapa sekarang ini Alkitab ini begitu populer? Alkitab ini daerah citranya banyak di daerah Palestina, karena memang asal manusia ada dari Timur Tengah. Allah berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Allah berbicara pertama melalui alam. Bagi orang yang bodoh sekalipun, yang tidak mengerti dan tidak bisa membaca, tetapi dia bisa mengenal Allah melalui alam di sekitarnya. Karena dalam Mazmur 19 ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kenapa? Karena memang apabila Anda melihat alam, alam itu memanifestasikan bagaimana sebenarnya Tuhan. Ya, pada waktu zaman Hitler ada doktrinnya namanya Nazi. Sudah tahu kalau di Jerman sudah terbiasa anak-anaknya karena sangat terdidik ataupun biasa mereka membaca firman Tuhan. Itu sebabnya dari Jerman itu Protestan, pelopornya yaitu Martin Luther. Tetapi pada waktu zaman Nazi, Hitler membuat satu metode di sekolah-sekolah. Dia katakan, kamu sudah berdoa, oke, berdoa. Dia suruh anak-anak yang masih kecil, anak SD, berdoa. Kamu minta sekarang kepada Tuhan, minta roti pagi ini. Makanya anak kecil ini katakan, oh Tuhan, terima kasih, berikan kami roti. Setelah buka mata, mana roti? Maka mereka bingung anak. Lantas sekarang coba kamu katakan, Herr Hitler, minta roti. Maka anak-anak ini pun berdoa lagi, Herr Tuhan Hitler, kami mohon roti. Begitu dia buka mata, terus dibagi-bagi oleh guru-gurunya ini roti kepada anak-anak ini, dan katakan, siapa yang lebih penting, yang bisa memenuhi kebutuhanmu? Oh, Hitler. Tetapi rupanya ada anak-anak yang sudah diajar oleh orang tuanya sering logika, karena firman Tuhan ini yang disebut dalam bahasa Yunani logos, ya, logos itu Allah yang maha luar biasa yang mengatur segalanya. Tetapi logos ini sebenarnya
Orang yang selalu belajar firman Tuhan, logos itu dekat dengan logika. Jadi kalau orang belajar dengan firman Tuhan, dia selalu diberikan hikmah. Terus banyak orang belajar firman Tuhan itu bukan iman yang buta, tetapi selalu diberikan reason, ya. Jadi akhirnya ada seorang anak-anak dia katakan, Pak Guru, kemarin itu rumah menara kok roboh sendiri. Saya nggak lihat benda apa-apa di situ, tetapi angin yang bertiup luar biasa akhirnya roboh itu menara. Tapi anginnya saya tidak pernah lihat. Aku diajarkan nenekku, Tuhan itu sama seperti itu, nggak kelihatan itu Tuhan, tapi geraknya luar biasa. Maka malah lagi gurihnya. Saudara-saudara, Allah menceritakan tentang Tuhan. Para biologis dan ahli binatang pernah diteliti, itu burung pelatu. Kalau dia membuat lubang sarangnya luar biasa sekali. Itu tekanannya, itu kecepatannya 120 km per jam. Barang itu saling menabrak 120 km per jam. Coba saudara bayangkan. Tapi burung pelatu tadi tidak geger otak. Kepalanya yang malu-malu begini 120 cepat sekali, keras. Kalau bukan karena Tuhan sudah geger otak dan pusing terus. Tapi Allah menciptakan luar biasa. Inilah Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi dengan kata lain, Allah banyak memberikan satu pelajaran kepada kita mengalami alam, ya, pepohonan bertumbuh dengan baik, berkelompok. Coba kan saudara analisa pohon beringin yang besar, yang rindang tersebut. Coba kalau buahnya seperti buah durian, lalu saudara yang enak tidur, bisa luka. Tapi dibuat Tuhan, buahnya bagaimana? Kecil, enak saudara tidur. Jatuh punya top, hanya paling-paling rasa-rasa seperti burung. Jadi kalau dianalisa ini sebenarnya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Kupu kepompong berubah sangat menarik sekali. Baik, tetapi Allah bicara melalui Alkitab yang disebut Biblios, artinya banyak kitab. Ya, ada orang katakan Biblia, ya, banyak istilah-istilah yang diberikan. Alkitab itu begitu populer sehingga diterjemahkan 2454 bahasa. Kenapa? Karena setiap orang membacanya ada sesuatu yang diperkatakan mereka di sana. Ya, 50 juta per tahun disirkulasikan. Bahkan sekarang ini di negara-negara komunis pun, walaupun mahal sekali, tetap Alkitab sangat populer. Mengapa saya percaya kepada Alkitab? Ada orang katakan, pendeta, dari mana pula pendeta katakan Alkitab ini kitab Allah? Sedangkan saya baca di sini, Alkitab ini dicetak di percetakan Ciluar Bogor. Di mana saudara bilang ini kitab Allah, sedangkan dicetak di Ciluar Bogor? Memangnya dia orang Sunda? Bagaimana kita jawab? Bagaimana? Apa buktinya? Ya, kalau umpamanya orang Israel atau orang Arab, ya katakan bahasa suci adalah bahasa Arab atau bahasa Ibrani. Tapi saudara mungkin bahasa Ibrani satu kata pun saudara tidak tahu selain Shalom dan Sabat. Bagaimana mau ke surga kalau hanya dua kata dia tahu bahasa surga? Shalom, Sabat. Itu sebabnya kalau orang Islam tidak boleh kalau banyak ustaz ataupun
memberikan dakwah harus disebutkan bahasa sucinya. Jangan coba-coba mengajar saudara-saudara dari agama lain. Lantas saudara, ini selalu saudara bawa buku Al-Quran, buku perbandingan. Coba baca ini. Lantas saudara tidak bisa baca. Tidak boleh orang kafir membaca buku kudus. Saudara-saudara, ini sebabnya, tapi kita berterima kasih oleh karena Allah yang kita sembah itu yang namanya omniscience, maha tahu, omnipresence, maha hadir, omnipotent, maha kuasa. Jadi dengan kata lain, Allah yang maha kuasa, maha tahu tadi, bahasa di dunia ini dia mengerti segala bahasa. Sehingga dengan demikian, walaupun itu bahasanya bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Allah tahu. Kalau begitu, apa buktinya? Ya, ada beberapa. Ini ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Dengan kata lain, apa dikatakan di situ? Sejak dari kecil engkau mengenal kitab suci, memberikan hikmat. Apa perbedaan hikmat? Pengetahuan. Saudara bisa melalui akademik, pencapaian akademik. Ya, saya belajar ambil sampai doktoral. Sampai ada teman saya waktu mau defense, ya, karena harus selalu membaca buku 250 halaman dalam bahasa Inggris, dan kita yang orang Indonesia ini kan kita baru SMP, baru belajar lah sedikit-sedikit bahasa Inggris. Akhirnya apa yang terjadi waktu disuruh memberikan presentasi, begini waktu presentasi, stroke ringan. Jadi saya bilang ngeri juga kalau begini, untuk apa nanti dapat gelar doktor kalau sudah setelah selesai begini-begini. Ya, dan memang itulah. Tetapi kita berterima kasih bahwa hikmat itu tidak perlu bergelar doktor. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Apa? Walaupun pendidikannya sederhana, tapi kehadirannya selalu memberikan solusi. Pendidikannya mungkin tidak sampai dokter, mungkin SMA saja, tetapi dia hadir di RT, di kampungnya, memberikan satu kesejukan, pengertian. Ini yang dinamakan orang yang berhikmat. Dan dunia ini perlu orang berhikmat. Di mana ada orang berhikmat, di sana ada satu kebijakan dan kedamaian. Yang membuat kita ini repot ini semua, banyak belajar tapi hikmatnya kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Ada seperti di Sumatera Utara katakan, kenapa yang gampang? Ya, kalau boleh segala sesuatu harus dipersulit. Jadi kita belajar firman Tuhan karena engkau diberikan hikmat. Lantas apa? Ya, supaya dapat hikmat ini seperti anak gadis ini. Tadinya dia pulang sekolah pergi ngeluyur ke sana kemari, tetapi sekarang dia ada satu kenikmatan untuk belajar firman Tuhan, sehingga mukanya pun sudah mulai berubah. Tadinya mukanya hitam oleh karena merokok dan pergi jalan ke sana kemari, tetapi sekarang oleh firman Tuhan dia diubahkan. Jadi apa sebenarnya ini? Alkitab ini adalah kitab Allah. Ya, adalah
bisa lihat di sini bahwa Alkitab menceritakan asal mula manusia. Kalau ini kitab manusia, dia hanya menceritakan setelah manusia jadi di dunia ini. Tetapi sebelum ada manusia, dia sudah ceritakan. Ini berarti bukan ciptaan manusia. Apalagi yang dikatakan di sini, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari jam besi atau nikel dan lain sebagainya ini dibuat dan ada kaca. Jadi dari ada kepada yang ada terus bisa. Tetapi Allah yang maha hidup itu ex nihilo, yang tidak ada menjadi ada. Ini kehebatannya. Kalau kita ini semua yang dari ada kepada yang ada bisa. Tapi dia yang tidak ada jadi ada. Dan Allah menjadikan dunia ini. Jadi sekarang ini salah satu di dalam kejadian dunia, di dalam kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, di sana ada suatu proses yang jelas. Tapi manusia bilang, datanglah seorang bernama Darwin. Dia buat teorinya, dia katakan, ya ini terjadi satu evolusi. Evolusi itu yaitu perubahan secara perlahan-lahan. Lantas dia buat teorinya bahwa kita ini sebenarnya dari satu sel berubah jadi binatang kera. Nah itu sebabnya sampai sekarang ini katanya manusia kalau saudara periksa selalu semua manusia ada tulang ekor. Memang ada tulang ekor kita, semua kita ini punya tulang ekor. Itu tandanya dulu kita berekor. Maka dibuatlah teorinya kira-kira begini. Ini kera dia berevolusi, berubah, lambat laun akhirnya belajar, akhirnya berubah mukanya semakin maju dia seperti orang Amerika. Jadi akhirnya mukanya dari monkey berubah jadi Bill Clinton. Ya kan sudah lihat ini kan. Jadi inilah kira-kira teorinya. Tetapi apa kita mau disebut demikian? Ya. Allah berikan satu cerita yang berbeda. Sudah tentu tidak ada orang yang mau nenek moyangnya adalah kera. Baik, kedua, bukti Alkitab ini adalah kitab Allah. Lama penulisannya kurang lebih 1600 tahun. Kalau buatan manusia paling ada buku yang punya edisi 20 tahun. Setelah buku selesai, ada mungkin first edition, second, terus sampai 15 edisi atau sampai 17, setelah itu mati penciptaan. Ya. Saya ada baca buku namanya waktu lalu dan pernah saya ikuti kelasnya di Manila waktu saya belajar di Santo Thomas University. Stephen Covey punya buku. Ya. Banyak bukunya ini laris sekali. Lantas Seven Habits, ya. Lantas terakhir dia bikin habit yang ke-8. Karena sudah nggak populer lagi dia Seven Habits tadi, sudah banyak pula orang, bahkan mungkin orang bisa memberikan keterangan lebih hebat lagi dari si pengalaman. Akhirnya dia bikinlah habit yang ke-8. Setelah saya baca-baca, dia bikin seperti sudah jadi Alkitab. Management by heart, pakai nurani. Apa kata dari dunia ini, nurani itu sangat penting. Kalau Anda bisa mentouch nurani orang, saudara bisa memanage dia. Jangan coba-coba belajar manajemen berapa puluh unit pun, kalau you tidak pernah asal you ngomong, orang sakit hati, you bahkan bisa manage orang. Jadi di sini 1600 tahun, coba bayangkan, mulai ditulis buku yang paling depan ini tahun 1445 tarikh Masehi, sebelum tarikh Masehi dalam penulisan waktu zaman Musa.
yang ditulis oleh papirus. Lantas yang terakhir tahun 90-an, itulah tulisan Rasul Paulus. Begitulah penulisannya. Namun istimewanya tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa? Ada yang mengkontrol dari atas seseorang. Coba lihat, kalau umpamanya pada malam ini judulnya pelajaran kita buku populer, lantas saudara membuat catatan, pasti catatannya berbeda-beda sedikit versinya, tetapi kalau ditanya judulnya pasti sama semua. Kenapa? Karena pembicaranya sama, sumbernya sama. Itu semuanya 1500 tahun kemudian, oleh karena sumbernya satu, maka arahnya tetap sama. Coba bayangkan mulai dari Musa, Raja Daud, Yesus, Lukas, Yohanes, sampai para rasul-rasul, ini semua seirama. Alkitab ini ada orang katakan apa bisa 1500 tahun lama penulisannya asli, barangkali sudah berubah-ubah. Saudara ingat, ini istimewanya membutuhkan, karena orang selalu ingat ini rumus. Dalam Alkitab ini di bagian terakhir dikatakan, siapa yang menambah firman ini akan bertambah kutu, siapa yang mengurangi maka dia akan kekurangan berkat. Itu sebabnya jangan kamu tambah, bahkan 1 iota pun, 1 koma pun tidak boleh diganti-ganti. Inilah yang membuat ini asli, karena orang yang membacanya mereka yakin tidak boleh ditambahin. Dan pada waktu mensalinnya, menerjemahkan, ini buktinya dibuat pada tahun 750 sebelum tarikh Masehi, teks Masorete, dan dikatakan di sana ada, saudara lihat di sini, peraturan Masorete dalam menyanyi. Begitu pentingnya ini untuk keaslian. Setiap huruf harus dihitung, setiap kata harus dihitung hingga pertengahan kalimat dihitung. Alkitab tidak boleh diterjemahkan oleh denominasi. Datang banyak orang Katolik bikin pula terjemahan, datang Protestan dia buat pula, datang pula banyak Pentekosta dia buat pula, datang pula Advent dibuat. Tidak boleh. Ini hanya bisa dicetak yang disebut Bible Society. Begitulah pentingnya untuk menjaga keaslian daripada Alkitab ini. Dan sekarang ini kita berterima kasih karena para ahli Alkitab, semua para pendeta yang tahu sedikit membaca Ibrani dan juga bahasa Greka, ini selalu diperhatikan betul. Nah, salah satu contoh, pernah kita protes dulu, ada terjemahan Perjanjian Baru di dalam Imamat 11 Perjanjian Lama. Apa dibuat di sana? Tidak boleh memakan babi hutan. Akhirnya kita protes, ini nggak boleh begini, ini terjemahan salah ini. Karena terjemahan aslinya bukan babi hutan, babi. Tapi datang pula penerjemah dari mana, dari mana Protestan atau supaya aman kita ini ditambahi hutannya. Ya, tidak boleh babi hutan. Jadi kalau babi di rumah, babi piaraan boleh makan. Ya, babi hutan kan jarang orang makan. Sedikit saja diputar balik, maka rusak semua. Jadi ini terjadi di Indonesia. Itu sebabnya kadang-kadang di Indonesia ini aneh-aneh juga. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada, dalam bahasa Indonesia ada saja pula yang sedikit salah-salah menerjemahkan, dan ini tidak boleh. Ya. Karena kalau Alkitab bahasa Inggris ada New Revised Standard Version, ada
American Standard Version, ada King James Version, semuanya ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, Alkitab ini juga kenapa dikatakan ini buku Allah? Karena kesatuannya tadi. Ya. Kita sudah lihat 66 buku dalam Alkitab, 39 di dalam Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Lantas apa kita lihat di sana? Para penulis Alkitab tidak menyatakan bahwa mereka yang membuat pesan yang disampaikan mereka, melainkan pesan itu diterima mereka dari sumber ilahi. Nah, kalau saudara tahu ini disinilah salah satu dapat keaslian Alkitab itu. Kalau saudara pergi tur ke Holy Land, ini namanya Gua Qumran, lantas di sini dan didapati aslinya. Kalau saudara pergi ke sana, masih ada aslinya tersebut. Bayangkan itu ditulis 1000 tahun yang lalu, lantas dicocokkan dengan bahasa yang sekarang, Ibrani atau Aramaik yang sekarang, maka kata-katanya sama. Jadi luar biasa, tidak ada berbeda. Inilah bagaimana Tuhan menjaga firman-Nya dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, penulisnya siapa? Yang diurapi Tuhan. Ada Perdana Menteri, Jenderal, namanya Musa. Ada juga petani, namanya Amos. Ada juga nelayan, namanya Petrus. Baik, ada sedikit ini. Mohon tolong mobil seri nomor polisi D1294 dipindahkan, yang punya rumah mau masuk. Ya, ini mungkin tolong supaya jangan yang punya rumah keberatan. Baik, sudah lihat di sini nelayan. Ada Lukas, dokter. Jadi penulis Alkitab ini ada jenderal, ada petani, ada nelayan, ada dokter. Semuanya ini menulis. Tidak ada yang bertentangan. Ada lagi yang lain. Daniel, Perdana Menteri. Ada raja. Jadi dengan kata lain, semuanya ini menulis. Menulis dalam arti mendapat inspirasi. Tidak ada yang bertentangan. Apakah dia nelayan, apakah dia petani, apakah dia jenderal, semuanya ini sinkron, seirama. Kalau buatan manusia, jenderal dengan petani pasti tidak cocok tulisannya. Bagaimana satu nelayan, satu sudah biasa pengetahuannya lebih dalam. Ada yang namanya Paulus, seorang yang tamat dari satu universitas Tarsus. Kalau sekarang ini bisa dikatakan Universitas Tarsus itu pada zamannya itu sama seperti Harvard University. Dewa diberikan sedikit dana, namanya hari Sabat. Apa itu? Bapak kok kasih bantuannya hanya begini, padahal pakai dasi. Saya bilang aturannya kan dia berterima kasih, tapi bagaimana? Banyak kan orang sudah tidak mau berterima kasih, ya. Lantas apa lagi dikatakan di sini? Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. Sudah lihat ini apa yang dituliskan di sini. Ini bukan 10 tahun yang lalu, 1900 tahun yang lalu, satu prediksi yang luar biasa. Dan inilah menyebabkan saya percaya ini Alkitab. Kalau manusia yang mengatakan itu, tidak akan terjadi demikian. Karena dikatakan di sini yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana ada di dalam Alkitab. Baik. Satu lagi, saya percaya kepada Alkitab ini. Ada yang dinamakan
kuasa mengubah. Saya belajar Alkitab, firman Tuhan, saya ubahkan. Ada orang sudah berantakan, lantas ikuti kumpulan Win Wellness, belajar firman Tuhan melalui kesehatan. Setelah itu berubah mereka berdua. Tadinya selalu bertengkar, tetapi pelajaran rumah tangga mengatakan you spouse first, pasangan Anda yang pertama, silakan buat demikian, maka terjadi satu perubahan. Semua resep-resep dari Alkitab ini semua mujarab. Ini yang menyebabkan kita percaya ini adalah firman Tuhan. Ya, ini ada seorang penjual buku, pergi dia ke satu toko, dia bawa buku ini, tapi si penjual toko mengejek dia. Dia katakan, buku lagi, sana. Lantas apa ini yang terjadi? Si penjual buku ini tadi pergi dia ke lapangan, lantas di lapangan dipukul ini kaki. Kenapa saya dihina begini? Akhirnya yang si tukang toko lihat, yang tadi masuk ke toko kita ini tadi, itu namanya pemain boxing yang brutal, namanya Jimmy Gunn. Kenapa kita bikin kasar saja? Kalau dia pukul kita ini bisa tolong out kita ini semua. Akhirnya balik lagi ini si Jimmy ini tadi, ya saya mohon maaf. Dia sebenarnya mau minta mohon maaf, tapi mereka sudah ketakutan semua. Berapa harga bukunya? Jimmy Gunn tadi sebenarnya pemain boxing yang luar biasa, brutal, tetapi dia sudah diubahkan oleh Tuhan sehingga dia bukan lagi pemarah, tetapi dia mau melayani Tuhan. Orang yang mengikut firman Tuhan ini semua diubahkan, dan inilah yang menyebabkan banyak orang mengikut firman Tuhan. Karena tadinya resep apapun dalam keluarga tidak berlaku lagi, mereka akan cerai. Resep apapun anaknya nakal, tetapi setelah dibuat firman Tuhan yang menjadi firman yang dibaca setiap pagi dan sore, maka terjadi satu perubahan dalam hidup mereka. Oleh karena itu dikatakan semuanya perubahan bisa terjadi karena kamu memiliki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai kehidupan yang kekal. Kita juga mendapat kehidupan yang kekal. Orang yang bejat dan penuh berahi, pemabuk dan peminum, pencuri, bahkan pembunuh dirubah menjadi seorang yang taat kepada Allah. Bahkan perkawinan keluarga yang telah diambang perceraian diselamatkan dan diubahkan kuasa oleh firman Tuhan. Yang cekcok diberikan kesatuan. Sekarang apa keistimewaannya rupanya sehingga banyak orang belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ada rupanya diberikan istimewa bagi kita. Saudara belajar Alkitab, saudara beruntung. Banyak orang waktu saya di Medan, saudara, ada di sana namanya Tugel namanya. Jadi satu kali kami di rumah, datang mertua katakan, ambil dulu itu buah nangka itu, karena ini di halaman rumah ada buah nangka, tetapi di seberang pagar ada orang selain di situ, karena di stasiun Sewang, di depannya itu stasiun pas, jadi ada pagar rumah ini seberang. Disitulah orang pakai meja, pakai togel, itu. Lantas saya ambil ini buah nangka ini, berat, besar.
Jadi saya petik, saya pikir bisa saya pegang, rupanya keberatan. Akhirnya dihantam punggung yang itu tebel tadi. Seperti sesak nafas, saya suruh ketakutan karena namanya orang-orang kenek dan sopir macam semua. Tetapi yang anehnya saudara, sudah sakit dirasa, dia bilang temannya, wah, kena ini nomor kita ini saudara. Jadi bukan dia malah marah sama saya, dia bilang waktu dia hitung-hitung itu rupanya kalau kena timpa oleh nangka tadi, ini tandanya nomornya pas. Mau keberuntungan, ya. Tapi Alkitab katakan di sini, apa dia katakan di sini? Percayalah pada Tuhan Allahmu dan kamu akan teguh. Percayalah kepada nabinya dan kamu akan berhasil. Ingat, ikuti firman Tuhan, kamu pasti berhasil. Karena hikmat tadi menjadi bagian. Baik, kedua, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allah. Coba bayangkan, ini bukan perangin angin yang katakan ini adalah firman Tuhan. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kamu akan naik, bukan turun. Memang kalau bersama dengan Tuhan pasti naik, karena pengikut Tuhan orang-orang yang idealis dan juga realistis. Dia bukan orang-orang yang menghajar, mendirikan istana di Allah. Banyak kita zaman modern ini mendirikan istana di Allah. Oh, nanti saya buat ini. Hanya dalam hitungannya, tapi di Allah dia tetap duduk di sini. Alkitab tidak buat demikian. Realistis dan selalu idealis. Dan orang dibutuhkan di dunia ini orang-orang yang idealis. Artinya orang-orang yang selalu berbuat sebaik mungkin. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Apabila kamu disuruh 1 mil, jalani 2 mil. Kalau kita jadi pekerja, jadi buruh, nggak pernah kita dipecat. Kalau umpamanya disuruh 1, saudara kerjakan 2. Disuruh 2, saudara kerjakan 3. Mana pernah jadi PHK kalau begitu? Selalu dimanapun kita diterima orang. Yang menjadi masalah manusia, orang-orang muda sekarang ini, disuruh 2, dia bilang gaji saya sangat cocok ini untuk 1. Disuruh 1, dia kerjakan 1/4. Besoknya dia bilang sudah cukuplah, berhentilah saudara. Jadi sebenarnya Alkitab memberikan satu resep-resep yang luar biasa, sehingga dia katakan kamu akan naik, bukan turun. Kedudukan dalam arti di sini bukan jadi pejabat, tetapi saudara dipandang. Inilah yang untungnya belajar Alkitab. Lantas Alkitab memberikan kita siapa yang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan lakukan apa benar katanya, maka kamu tidak akan kena penyakit mana. Hidup ini kalau kita sehat-sehat, tidak usah banyak duit pun akan selalu bahagia. Tapi kalau sudah nempel di sini kanker katanya, saudara pasti berubah muka saudara. Di sini keuntungannya kalau ikut firman Tuhan. Jangan kau bertuhankan perut, tetapi Tuhan sudah mengatur makanan kita. Kamu akan sehat. Saya minta, ya kalau boleh Tuhan, kita katakan 70 tahun plus 10, 80. Kalau sepanjang 80 tahun kita tidak pernah nama, kan bahagia juga kita. Itu namanya menikmati hidup. Tapi banyak zaman modern ini masih anak muda, masih 35 tahun sudah ada gejala-gejala stroke. Ini kenapa? Mungkin terlalu complicated menghadapi tantangan hidup. Oleh sebab itu dikatakan di sini rahasia panjang umur juga. Baca kebahagiaan. Kita akan selalu seri rumah tangga bahagia, seri untuk bahagia. Kita akan belajar terus. Oleh karena itu saudara-saudara,
anak muda yang kalau ikuti firman Tuhan, dia aman. Ya. Bukan seperti dibilang dulu perangai yang tadi 2:1, tetapi mereka aman. Siapa yang buat firman Tuhan menjadi pedomannya pagi dan sore, mereka aman. Dan juga sumber kemakmuran. Jadi saya berbahagia karena saya mengenal Alkitab. Saudaraku, pada malam ini saya mau bertanya kepada kita, apakah saudara mau membuat hidupmu selalu berikan waktumu untuk membaca Alkitab, kitab Allah? Dan saya percaya itu karena Alkitab ini ditulis selamanya 1600 tahun, bukan manusia. Alkitab ini punya kuasa. Saya baca, dia merubah hidupku. Ini memberikan rezeki. Alkitab ini juga memberikan satu nubuatan yang pasti. Dan Alkitab ini memberikan hikmah. Siapa yang tahu saudara-saudara yang berjaya selalu baca Alkitab senantiasa? Saya undang saudara berdiri. Puji Tuhan. Kita di hadapan Tuhan bahwa kita ini mau mengikut firman-Nya dan belajar akan firman-Nya setiap saat. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami berbahagia Tuhan oleh karena pada malam ini kami dikenyangkan oleh sabda bahwa firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kami. Firman Tuhan menyatakan kebenaran dan merupakan satu terang pelita bagi jalan kehidupan kami. Tuhan, biarlah kiranya kami selalu senang membaca, supaya kami beroleh hikmat dari surga. Berikan pengertian kepada kami di tengah-tengah kesibukan kami di kota Jakarta ini, tetapi kami selalu bersandar kepadamu. Pada waktu pagi kami bangun, kami baca firman Tuhan, dan pada waktu kami istirahat, kami baca firman Tuhan, dan kami ajarkan anak-anak kami untuk selalu hidup dan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan, rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya terus-menerus mengalir di antara saudara. Di mana firman Tuhan didengar dan dilaksanakan, maka berkat Tuhan berlimpah bagi kita semua. Serta dengan kami apabila kami pulang ke tempat kami masing-masing, ya Bapa, jauhkan mara bahaya dan celaka. Tibakan kami dengan selamat dan berikan kami istirahat yang benar. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa salah kami, karena kami mohon dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Tuhan.